Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Yulistiawati dengan NPM 2240604037 dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekosistem laut. Baik, langsung saja. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki salinitas tinggi, semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi. Yang kedua, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Yang ketiga, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada sistem laut. Yang keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Lanjut, ekosistem laut juga berperan penting bagi lingkungan di daratan. 50% oksigen yang dihisap organisme di daratan berasal dari fitoplankton di lautan. Habitat pantai atau estuari, hutan, bakau, dan sebagainya merupakan kawasan paling produktif di bumi. Ekosistem terumbu karang menyediakan sumber makanan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis organisme dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi di lautan. Selanjutnya, ekosistem lautan pada umumnya memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga diperkirakan memiliki ketahanan yang baik terhadap spesies invasif. Namun, beberapa kasus yang melibatkan spesies invasif telah ditemukan dan mekanisme yang menentukan kesuksesan spesies invasif ini belum dipahami secara pasti. Selanjutnya, laut merupakan wilayah yang sangat luas, lebih kurang dari 1/3 dari permukaan bumi. Wilayah ekosistem laut sangat terbuka sehingga pengaruh cahaya matahari sangat besar. Daya tembus cahaya matahari ke laut terbatas, sehingga ekosistem laut terbagi menjadi dua daerah, yaitu daerah laut yang masih dapat ditembus cahaya matahari disebut daerah fotik, daerah laut yang gelap gulita disebut daerah afotik. Di antara keduanya terdapat daerah remang-remang cahaya yang disebut daerah disfotik. Berdasarkan jarak dari pantai dan kedalamannya, ekosistem laut dibedakan menjadi zona litoral, neritik, dan oseanik. Secara vertikal, kedalaman dibedakan menjadi epipelagik, mesopelagik, batiopelagik, abyssal pelagik, dan hadal pelagik. Zona litoral atau ekosistem perairan dangkal. Komunitas ekosistem perairan dalam di Indonesia belum banyak diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan belum dikuasainya perangkat teknologi untuk meneliti hingga mencapai perairan dalam. Tetapi secara umum, keanekaragaman komunitas kehidupan yang ada pada perairan dalam tersebut tidaklah setinggi ekosistem di tempat lain. Komunitas yang ada hanya konsumen dan pengurai, tidak terdapat produsen karena pada daerah ini cahaya matahari tidak dapat sampai ke permukaan. Makanan konsumen berasal dari plankton yang melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Jadi, di dalam laut ini terjadi peristiwa makan dan dimakan karena gerakan air dalam pantai ke tengah laut pada lapis atas. Zona neritik. Komunitas ekosistem pantai pasir dangkal terletak di sepanjang pantai pada saat air pasang. Luas wilayahnya mencakup pesisir terbuka yang tidak terpengaruh sungai besar atau terletak di antara dinding batu yang terjal atau curam. Komunitas di dalamnya umumnya didominasi oleh berbagai jenis tumbuhan, ganggang, dan atau rerumputan. Jenis ekosistem pantai pasir dangkal ada 3, yaitu yang pertama ekosistem terumbu karang, yang kedua ekosistem pantai batu, yang terakhir ekosistem pantai lumpur. Zona oseanik merupakan wilayah ekosistem laut lepas yang kedalamannya tidak dapat ditembus cahaya matahari sampai ke dasar, sehingga bagian dasarnya paling gelap. Akibatnya,
bagian air di permukaan tidak dapat bercampur dengan air di bawahnya karena ada perbedaan suhu. Batas dari kedua lapisan air itu disebut daerah termoklim. Daerah ini banyak ikannya. Ekosistem laut terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di wilayah lautan. Ekosistem ini harus dijaga kelestariannya karena memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, seperti sebagai tempat penelitian, sebagai sumber bahan makanan, sebagai sumber air minum, sebagai objek wisata, sebagai pengendali banjir, serta sebagai tempat budidaya rumput laut, kerang, mutiara, ikan, dan lain-lain. Ekosistem ini memang banyak jenisnya yang dapat dilihat dari letak dan jumlah cahaya matahari yang diterima. Berikut ini adalah jenis-jenis ekosistem laut yang dapat menjadi kekayaan alam. Yang pertama, ekosistem estuari. Ekosistem ini berada di wilayah percampuran antara sungai dan air laut. Cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem estuari terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem padang lamun. Yang kedua, ekosistem laut dalam. Ekosistem ini berada di palung laut atau bagian laut yang paling dalam. Cahaya matahari pun tidak dapat masuk ke dalamnya. Organisme-organisme yang hidup di dalam ekosistem laut dalam ini adalah ikan-ikan yang dapat memancarkan cahaya sendiri, organisme pengurai, dan predator. Yang ketiga, ekosistem pantai batu. Ekosistem yang memiliki banyak bongkahan batu, baik kecil maupun besar, ini berada di kedalaman sekitar 200 meter dan cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem pantai batu, hidup berbagai organisme seperti siput, kerang, kepiting, dan ganggang coklat. Yang keempat, ekosistem pantai pasir. Ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Pada siang hari, ekosistem pantai pasir selalu terpapar sinar matahari yang kuat. Selain itu, ekosistem ini selalu terkena deburan ombak. Yang kelima, ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini berada di laut yang dangkal dan jernih sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Adapun organisme yang hidup di dalamnya adalah bintang laut, ganggang, hewan-hewan spons, berbagai jenis ikan, moluska, dan terumbu karang. Itulah jenis-jenis ekosistem laut yang harus dijaga kelestariannya. Jika terjadi kerusakan pada ekosistem laut, kelangsungan hidup organisme di dalamnya akan terganggu. Selanjutnya, apakah tujuan menjaga ekosistem laut? Tujuan 14 TPB adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan ekosistem laut dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.